Hai teman-teman, welcome back to my YouTube channel again. Dan kali ini aku ngevlog dari salah satu kota di Luneburger Heide. Luneburger Heide ini terletak di Bundesland atau di provinsi Niedersachsen, berdekatan dengan Hamburg dan kota Hannover. Dan di sini terkenal banget dengan daerah untuk wandern atau jalan-jalan dan untuk daerah turismus karena mereka memiliki keindahan natur yang sangat-sangat istimewa dan banyak banget kegiatan yang akan kita lakuin weekend kali ini. Ikutin terus. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dulu supaya aku tambah semangat. Tempat pertama yang akan kita kunjungi adalah Heide Museum, dan ini museumnya yang ada di belakang aku. Dan di museum ini kita bisa ngelihat gimana dulu petani hidup di dalam satu ruangan atau satu rumah dengan ternak-ternak yang mereka rawat. Ikutin terus ya. Jadi teman-teman, kita ini udah di dalam dan udah di lantai 2, dan aku terkagum-kagum banyaknya peninggalan dari zaman dulu yang masih masih didokumentasikan di sini tuh. Jadi misalkan dulu gimana caranya petani itu merubah kain kapas menjadi pakaian gitu. Terus ini salah satu kambing atau domba yang khusus dari daerah sini yang bulunya itu diambil dan dijadikan sebagai pakaian gitu. Tuh. Kita sekarang ke bawah. Jadi ini kita udah di bawah. Teman-teman, kalian bisa lihat dulu petani dan yang sekaligus sebagai peternak tinggalnya itu kayak begini nih. Jadi ini kayak ruang terbuka, mereka masak. Terus di sebelah sini semua digantungin peralatan rumah tangganya mereka. Tuh, semua benar-benar jadul banget. Yang sebelah sana itu ruang tamu atau ruang tengahnya mereka, cuman nggak boleh masuk. Tuh kayak begini dulu. Dan ya tempo doe-loe banget. Di atas ini mereka ngegantungin wurst kayak sosis gitu. Dan di depan sini binatang atau ternak yang di ngangonin sama mereka tuh. Tuh, ini rempah-rempah yang digantung sama mereka. Dan ini kamar tidurnya. Sebetulnya ya pokoknya petani atau orang zaman dulu ya memang hidupnya serba apa adanya. Die Frau bei einer Tätigkeit, die sie sonst nie macht. Sie kocht. Ja, ich guck mal, was du gerade kochst. Das ist wie zu Hause, ja. Setelah dari museum, kita lanjut sekarang masuk ke daerah hutan ataupun daerah tempat jalan-jalan atau wandern kalau istilahnya dalam bahasa Jerman. Dan seperti kalian lihat, ini yang di belakang aku
banyak banget pohon-pohon gede yang apa ya, daerah sini tuh ekstra dirawat, dan tempat ini khusus dibuat untuk daerah jalan atau kayak ya kalau bahasa Indonesianya aku nggak tahu ya, Wandern itu apa gitu ya. Cuman di sini kita bisa melihat keindahan alam dan menikmati keindahan alam, dan cuacanya hari ini juga kebetulan bagus. Dan kalian lihat nih teman-teman, kalau Wandern di daerah Jerman itu atau di negara Jerman itu selalu ada shieldnya atau pelangnya, jadi kita nanti nggak nyasar gitu loh. Ikutin terus. Jadi teman-teman lihat nih, alamnya indah banget, dan Pak suami lagi apa ya, masa kecil kurang bahagia, jadi dia sedang mengulang masa-masa kecil yang belum terpenuhi, kayak action. Jadi memang daerah Lüneburger Heide ini sangat terkenal dengan keindahan alamnya dan keindahan nature-nya. Dan kalau kita lihat banyak banget tamu-tamu yang datang dari luar kota khusus untuk wandern atau jalan-jalan di daerah sini dan menikmati keindahan alam. Ikutin terus, kita masuk ke daerah yang berikutnya. Jadi teman-teman, kita udah nyampe di salah satu tempat yang namanya Totengrund. Jadi kalau bahasa Jermannya Totengrund ini bisa diartikan dasar yang mati, jadi tanah yang mati gitu kali ya. Jadi Totengrund itu yang dimaksud itu daerah ini nih, yang di depan aku ini. Jadi memang kalau kita ada di tempat ini, kita punya kesempatan untuk ngelihat ke bawah itu, dan di sekitar daerah-daerah sini penuh banget dengan tanaman yang namanya heide. Nanti aku tunjukin tanaman heide, dan landscape atau view dari sini tuh keren banget. Dan kebetulan ini cuaca bagus banget, ini bener-bener lucky banget kita. Dan ini kayak apa ya, kayak tempat tertinggi untuk kita bisa melihat di daerah sekitarnya. Dan di situ ada kayak monumen batu tertulis Totengrund, dan ya indah banget lah pokoknya di sini. Salah satu atraksi khas kalau kita ada di Lüneburger Heide pastinya naik Kutsche atau naik andong atau delman kayak begini nih. Dan ini terkenal banget, dan pastinya banyak banget turis-turis yang ada di sini tuh selalu naik Kutsche, dan kita juga rencananya nanti mau naik Kutsche. Jadi let's see nanti kita dapat Kutsche yang mana. Ini buat yang penumpangnya banyak, tapi aku nggak terlalu suka. Bapak-bapak semua. Cool. Kalau ke Lüneburger Heide wajib naik andong atau naik Kutschefahrt kayak yang kita lakuin sekarang ini. Jadi kita udah pesen Kutschefahrt untuk 1 jam, dan kita akan mengelilingi daerah Underlo
salah satu daerah yang sangat terkenal untuk wandang atau untuk jalan-jalan di sini, dan kita bayar 60 euro untuk 1 jam, dan enak banget karena ini tempat khusus untuk 2 orang, jadi nggak rame dengan tamu-tamu yang lainnya gitu. Haben Sie schon gehabt, gemacht? Können die Herrschaften drüber vielleicht wechseln? Weiß ich nicht, ob die wechseln können. Teman-teman lihat nih ya, di sekeliling aku ini banyak banget pohon-pohon gede yang umurnya nggak tahu mungkin udah ratusan tahun dan tetap dilestarikan, dan dikelilingi juga sama rumah-rumah yang kata salah seorang yang kucefatnya atau yang tadi kita naik andongnya, ini rumah-rumah ini bisa disewa sebagai Ferienwohnung gitu. Dan kalau kita lihat location di sini tuh bener-bener natur pure banget dan indah banget, pohon-pohonnya rindang banget, alamnya indah banget, dan semua masih terjaga. Dan kawasan Luneburger-Heide ini memang salah satu daerah cakra alam gitu deh kalau bahasa Indonesianya, atau bahasa Jermannya daerah Naturschutzgebiet. Jadi banyak di sini pohon-pohon yang nggak boleh ditebang sembarangan, ataupun daerah-daerah yang dirubah sesukanya gitu, karena memang semua ada aturan yang mengkaitkan dengan Naturschutzgebiet itu tadi. Dan apa ya, memang kalau kita lihat tadi pas kita di dalam hutan juga banyak banget orang yang lagi wandern atau yang jalan-jalan, dan di sini betul-betul bisa untuk relaxing dan bisa healing gitu deh. Aku lagi ada di tengah-tengah tanaman yang namanya Heide. Jadi Heide ini dia jenisnya seperti ini, dan kalau dilihat dia kayak bunga. Dan Heide ini hanya tumbuh di daerah utara Jerman, dan pusatnya adalah di sini di Luneburger-Heide. Makanya namanya juga Luneburger-Heide. Dan ini yang di belakang aku semua tanaman Heide. Dan Heide ini hanya berbunga dari bulan Agustus tanggal 8 hingga tanggal 9 September. Makanya kita ini sekarang bulan Oktober udah agak telat untuk bisa menikmati masa berbunganya tanaman atau bunga Heide. Dan tanaman bunga Heide ini adalah Naturschutzgebiet, jadi ini nggak boleh diinjak, aku hanya boleh masuk bagian sini aja. Dan ini adalah makanan dari binatang atau hewan yang namanya Heuschnucken, ataupun dia jenis kayak kambing gitu. So teman-teman, kalau kalian ke Luneburger-Heide, aku saranin banget datangnya bulan 8 atau bulan Agustus atau bulan September, hingga bulan September. Jadi kalian bisa ngelihat ini semua lagi berbunga, lagi
warnanya agak kemerah-merahan dan agak keping-pingan, dan pokoknya keren banget dan indah banget. Salah satu yang selalu rajin dilakukan oleh orang-orang Jerman kalau liburan ke daerah Lüneburger Heide pastinya mengumpulkan yang namanya jamur. Cuman kalian tahu kan, ada banyak banget jamur yang jenisnya itu ada yang bisa dimakan dan ada juga yang nggak bisa dimakan. Jadi salah satu jamur yang aku lagi temukan ini, yang ini memang dia secara warna cakep banget, indah banget, gede. Cuman yang ini adalah jenis yang nggak boleh dimakan karena dia ada racunnya. Kita juga lagi nyari tempat di mana salah satu jamur yang bisa dimakan itu mungkin kita bisa temuin dan nanti kita mau tunjukin ke kalian. Jadi teman-teman, akhirnya kita nemu salah satu jamur yang memang bisa dimakan. Nah, ini dia. So, kayak begini bentuknya. Tuh, dipegang sama Pak suami. Jadi dia besar dan biasanya ein Schwamm. Ini ada batangnya gitu. Ini batangnya dan ini jamurnya kayak begini ya. Cuman orang yang sudah mau memetik ini atau yang udah megang ini kayaknya dia ngerusak dan akhirnya dibuang kayak begitu aja. Dan di tempat ini dari tadi kita jalan dan kita susah banget nemunya, nggak ada sama sekali nemu. Karena memang kayaknya udah pada dipanen dan harga jamur sekarang lagi mahal-mahal banget. Dan biasanya kalau kita nemu di hutan, dia modelnya kayak begini nih, kayak gini. Tuh, kalau dia lagi berdiri atau lagi hidup, dia kayak gini. Dan yang paling penting lagi, biasanya jamur-jamur ini hanya tumbuh di atas pohon-pohonan yang kayak begini nih. Nah, gitu, kayak gini. Dan biasanya mereka berkumpul langsung berkoloni gitu. Dan biasanya di sini juga banyak, tapi kita udah nyari dari tadi nggak ada nemu apa-apa. Dan itu satu-satunya jamur yang bisa aku tunjukin ke kalian yang bisa dimakan dan bisa dikumpulin di sini atau dipanen di sini. Teman-teman, ini kegiatan kita yang terakhir sebelum kita nanti balik ke hotel, yaitu ini kita lagi ada di tengah jalan nih ya. Dan di sepanjang jalan ini banyak banget pohon apel yang sebetulnya ini punya pemerintah setempat kayaknya, dan kita pengen petik atau manen beberapa apel yang udah berjatuhan itu di bawah ataupun yang masih ada di atas tuh di pohon-pohonnya. Dan bener-bener di sepanjang jalan ini tuh pohon apel semua dan udah merah-merah. Jadi aku mau ngajak kalian manen pohon apel ini. Ya mah, ya mah. Jadi kita baru nemu metode yang baru karena yang sebelum si Pak suami sebelum Pak suami tadi ngelakuin ini, kita ngelihat yang pada berjatuhan itu tuh udah pada rusak. Jadi dia punya ide, ya udah aku guyur aja ini pohon atau digoyang aja ini pohon, pasti yang udah matang-matang pada berjatuhan. Dan bener aja, yang kita dapet tuh yang bagus-bagus. Dah. Ya. Super. Tuh, jadi pada berjatuhan di bawah-bawah sini tuh, teman-teman, banyak banget. Dan sebagian udah pada rusak atau udah pada jelek. Dan kita lagi milih-milih mana yang lebih bagus. Dan ya. Hier ist auch. Du musst gucken, ob die noch schön sind, ne? Hier sind auch. Ja, schön.
einsammeln. Boah, du wärst mir auf den Kopf gefallen. Tuh pada jatuh lagi. Kocak. Hier. Ah, das ist kaputt. Kaputt. Da haben wir noch mal ein paar von. Ja, ja. So schnell. Gute zusammen. Wollen wir mal den anderen Baum nehmen? Jadi kita tadi ke pohon apel yang sebelah dan ternyata yang di sebelah itu apa ya? Dia belum matang-matang banget dan pohonnya itu terlalu gede supaya untuk digoyang, jadi nggak bisa digoyang. Dan kita balik lagi ke sini karena masih banyak sudut-sudut yang udah mateng yang bisa digoyang gitu. Ja. Iya sih no. Oh, cakep banget tuh. Ini juga. Das sind richtig hier. Die sind richtig. Hier, guck mal hier. Mach mal auf. Die sind Oh richtig. mein Gott, ini bagus-bagus banget. Pack mal die Tüte auf. Warte, warte. Ja, schüttel ich nochmal hier. Die ist auch gerade runtergefallen. Oh, das haben wir gut gemacht, Schatzi. Es ist immer noch so viel. Wow, bagus banget tuh. OMG. Ja, die sind vielleicht auch gut, die Äpfel. Guck mal, da sag ich ja, da kriegst du 100 Stück zusammen, nur für so ein Kilo. Das reicht aber, Schatzi. Oh, hier, warte mal. Hier, warte. Ne, kommt nichts mehr. Aber wir haben schon so viel. Einmal will ich noch. Oh, guck mal. Da ist der gefallen, ja. So teman-teman, ini kita udah dapat banyak banget buah apel dari hasil petualangan kita di Luneburger Heide. Dan ini udah jam 5:30 sore dan kita mau balik ke hotel. Aku udah ngajak kalian seharian jalan-jalan di daerah Luneburger Heide. Jadi kalau kalian musim herbst atau musim gugur pengen jalan-jalan, aku saranin banget ke daerah Luneburger Heide. Semoga vlog kali ini bisa menghibur dan bisa memberi informasi yang positif buat kalian. Thank you buat watching sampai akhir dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan sampai ketemu di video yang berikutnya. Bye-bye.